Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadli Nur Himawan, NIM 2024 1010 2039, mahasiswa perkuliahan jaringan komputer kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab mengenai soal UAS praktikum jaringan komputer dengan NIM ganjil. Yang pertama adalah perusahaan A dan B membangun jaringan kebanyakan berbasis WAN dan menggunakan routing statik untuk menggabungkan dua perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 15. Dan dengan jarak yang berbeda-beda juga. 5 klien perusahaan A berjarak 50 meter ke gedung dan sisanya berjarak 200 meter. 8 klien perusahaan B berjarak 70 meter ke gedung dan sisanya berjarak 500 meter. Di perusahaan A dan B ingin menghubungkan semua device dan ketika salah satu device mengirim pesan, semua device dari perusahaan A dan B ikut menerimanya. Karena itu strategi perusahaan A dan B. Oke. Dengan begitu di sini kita bisa langsung saya langsung memanggil routernya. Jadi saya pilih 1841 sebagai router untuk perusahaan A dan satu lagi untuk perusahaan B. Perusahaan A. Nah, di sini sesuai ketetapan yang ada di soal bahwa IP yang ada di router itu selalu diakhiri dengan NIM masing-masing. Contohnya NIM 192.168.1.1. Jadi di sini NIM saya adalah 39. Jadi routernya IP-nya itu 92.168 mungkin 10.39 dan sama untuk yang sebelahnya 92.168.11.39. Nah, setelah seperti ini saya akan ambil switch-nya untuk menghubungkannya dengan PC. Di sini saya tidak mengambil semuanya, jadi saya presentasikan menjadi 4 PC setiap perusahaannya. Seperti ini. Nah, setelah itu disambungkan setiap PC-nya ke dalam switch menggunakan kabel. Kabelnya kabel string dan disambungkan melalui fast Ethernet. Disambungkan dengan fast Ethernet setiap PC-nya. Oke. Selanjutnya switch ke router. Nah, di sini kita percepat saja. Nah, di sini kita coba konfigurasi dulu di perusahaan A agar antar PC-nya bisa saling menerima. Di sini kita tetapkan dulu gateway-nya. Default gateway-nya kita tetapkan terlebih dahulu, yaitu adalah 192.168.1.1. Dan di PC-nya itu kita IP konfigurasi 192.168.1.2 karena sudah di subnetnya prefix 24 dan ini defaultnya harus sama dengan default, jadi semua PC nanti sama ya, 192.168.1.1. Ini kita silang, sudah selesai. Ini 3. Di sini juga sama seperti tadi, 4. Defaultnya sama. Di sini IP-nya 5. Subnet defaultnya sama juga. Nah, setelah itu kita coba sambungin router dengan switch-nya. Di sini kan fast Ethernet 1 ya. Fast Ethernet
0/0 kita masukkan IP-nya, IP default-nya, dan kita on-kan. Kita percepat, kita coba tes mengirimkan apakah masuk. Untuk melihatnya di bagian sini ya, bagian bawah, dan successful. Jadi sudah berhasil bisa mengirim nih dalam satu perusahaan isinya. Nah saja mari kita gabungin dengan router yang ada di perusahaan B. Nah pertama ini kita kerjakan sama seperti yang ada di perusahaan satu dulu ya. Jadi ini kita sambungkan dengan fast Ethernet. Ini juga kita sambungkan dengan fast Ethernet. Begitu juga PC6 dan fast Ethernet. Bentar kita cek apakah terrecord ya. Dan selanjutnya ke switch juga dengan fast Ethernet. Juga switch dengan routernya. Kita konfigurasi sama seperti tadi, tapi di sini beda ya IP-nya. Di sini sebentar, saya coba tulis dulu. Defaultnya adalah 192.168.21. Kita balik saja. Desktop IP 168.2.1. Ini kita kopas, kita ganti 2 karena yang satu sudah dipakai sebagai default. Subnetnya sama. Selanjutnya 3 sama, begitu juga yang ini 4. Defaultnya sama. Selanjutnya nomor ini ada 5 ya, dan sudah. Terus kita sambungin dengan routernya. Routernya sama seperti yang tadi. Terus kita on kan ya. Sekarang kita percepat dulu, kita tes di dalam perusahaan B apakah ya bisa successful ya. Nah sekarang kita sambungin nih dengan antara router dua perusahaan ini. Perlu diketahui bahwa kita nyambunginnya kita perlu mengubah portnya ya. Di sini kita off-kan dulu untuk routernya. Terus kita masukin WIC 2T ini. Nah kita on-kan lagi. Ya masih loading. Begitu juga yang ini kita on off kan, kita ganti WC2, kita on kan. Ternyata di sini terreset ya. Jadi kita ulang saja tidak apa-apa. 192.168.1.1. Broadcastnya sama, kita on kan. Udah jalan. Sebentar kita kopas saja lebih cepat. Oke, itu sudah on. Konfigurasi lagi di fast Ethernet 0.0, subnetnya kita on kan. Sudah jalan. Nah selanjutnya kita gabungin nih antara dua ini dengan kabel DTE, serial DTE ya, kita ambil serial 0. Nah seperti ini. Dan untuk nyambunginnya kita masuk ke interface yang serial. Addressnya kita masukkan IP dari routernya 10.39, dan di sini subnetnya adalah 255, kita ganti dengan 0. Iya. Terus kita on kan. Nah, itu masih begagal ya. Di sini kita juga sama harusnya. 192.168.11.9. Subnetnya, subnetnya kok masih ini. Oke, seperti ini kita on kan. Oke, seharusnya ini udah bekerja. Kita coba tes. Netnya itu masih fail. Kita tunggu dulu sebentar. Ya, berarti ini ada kesalahan ya kalau sampai fail gini. Kita cek sebentar. Oke, jadi permasalahannya ada di sini ya. Jadi ketika kita mengganti serialnya menjadi 0, di sini di fase Ethernet ini akan terreset. Jadi ini akan melampaui. Jadi serialnya udah
melampaui ininya sudah melampaui serial, jadi ini kita harus inputin ulang lagi. Jadi serialnya kita kembalikan ke 255, terus habis itu kita inputkan lagi untuk subnet mesh-nya dan IP address untuk FA ke switch-nya, dan kemudian kita ulang dengan serialnya. Jadi seperti itu. Tadi juga berlaku untuk perusahaan B, juga mengalami kendala yang sama. Jadi seperti ini tadi kendalanya. Jadi di sini tadi tidak terdeteksi. Ketika kita sudah mengganti yang sini, di sini tidak terdeteksi. Ketika kita coba masukkan ban titik 1, nah dia akan overlap seperti ini. Tadi seperti itu. Jadi di sini harus kita reset lagi nih. Kita kembalikan dulu, habis itu di sini kita set. Nah, terus setelah itu di sini baru kita kembalikan. Seperti itu. Dan kita coba akan berhasil. Nah, successful ya. Untuk biar lebih jelasnya lagi, kita command run, kita ping dulu ya kan, 92.168.2.2. Nah, sudah benar ya, sudah berhasil. Jadi artinya udah bisa mengirim semua nih, semua udah bisa menerima ya. Nih kita coba lagi ini. Nah, bisa menerima. Dan mungkin udah ini untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita masuk, saya akan mengerjakan soal nomor 2. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Ini kita geser dulu. Jadi soal nomor 2, perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan 2 basis yang setara, yaitu WAN dan LAN, dan menggunakan DHCP server langsung dari router, memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter dan sisanya berjarak 400 meter. Oke, jadi gini sini kita memakai router dulu satu saja cukup. Saya pakai 184.1 dan saya gunakan untuk switch-nya untuk menyambungnya dengan PC, dan saya memakai 2 saja PC-nya. Oke, 2 PC. Nah, ini semuanya kita sambungkan dengan kabel ya, kabel fast Ethernet. Oke. Oke. Dan switch ke router. Oke, seperti ini. Dan kita nggak perlu mengkonfigurasi IP-nya karena nanti IP-nya akan ditentukan dari sini langsung. Tapi di sini kita perlu konfigurasi untuk fast Ethernet. Yang pertama kita gunakan NIM 92.168.10 mungkin 39. Ini nanti akan jadi defaultnya. Kita on-kan dulu. Terus sekarang yang kedua 192.168.11.39 sebagai defaultnya. Oke. Dan ya sudah. Kan kita masuk ke CLC, kita masukkan perintah IP DHCP sebentar. DHCP ya. Sebentar. IP DHCP DFT 1. Nah, di sini kita ketik networknya. Networknya ini adalah diakhiri dengan 0 ya. Kita pakai dengan defaultnya tadi 168.10.0. Netnya 0.
Iya benar, dan kita ketik default routernya. Default router yang sudah kita ketik tadi 168.10.39 jadi default, dan DNS servernya adalah 8.8.8.8. Kita enter ya, dan kita exit. Kita masuk lagi ke dalam fast Ethernet-nya dulu. Terus kita IP DHCP pool untuk dep yang kedua. Kita ketik network. Bentar, networknya tadi berapa tadi? 192 yang sudah kita ketik tadi, 192 untuk 68 titik 11 sekarang ya, dan 0 255 dan titik 0. Kita enter, kita defaultnya tadi sudah kita tentukan, router yaitu adalah 192.168.11.39. DNS servernya adalah 8.8.8.8. Dan ya sudah, kita exit. Nah, sekarang kita coba tes ya, apakah bisa. Sebentar, sebelum kita tes, di sini masih belum bisa ya, karena kita perlu sambungkan dulu nih. Kita perlu ambilkan di desktop IP-nya DHCP. Ya, udah didapat ya. Jadi dia ngambil otomatis gitu IP subnet dan defaultnya. Ya sudah. Sama juga di sini. Ya, sukses. Ya, sukses. Nah, sekarang coba kita lihat apakah dia masih fail ya. Kita percepat dulu. Kita coba ping. Sebentar. Ini berapa tadi IP-nya? IP-nya di sini adalah 1. Oke. Kita coba ping 92.168.11.1. Ya, dan berhasil. Ya, receive 4, lost 0. Jadi udah berhasil mengirim pesan dengan ini, jadi servernya ditentukan langsung dari routernya. Dan ini adalah jawaban dari soal nomor 3. Dan mungkin dengan sekian saya cukupkan. Apabila ada salahnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.